Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jae-hwan bersama dengan Ethan, Runat, dan Anderson sedang membantai pasukan aliansi untuk dijadikan sebagai bahan bakar pengaktifan gunung berapi. Namun sayangnya, karena rencana picik aliansi menggunakan time cup membuat Ethan dan Jae-hwan harus terkurung di dalam kotak yang dibawa Yihan. Dengan kepergian Ethan dan Jae-hwan membuat Runat syok karena tidak percaya jika Jae-hwan dan Ethan benar-benar dikalahkan. Ferris yang tadinya sempat kewalahan kini sudah berani lagi untuk menghadapi Runat dan Anderson yang lemah. Selain itu, Ferris sangat kesal karena skin yang katanya legendari itu bisa dengan mudah hancur hanya dalam sekali serang. Ferris menanyakan apakah operasi penangkapan mereka berhasil, dan Yihan mengatakan karena Ethan dan si penusuk telanjang sudah tertangkap, maka operasi mereka akan segera selesai. Ferris rasa time cup itu benar-benar sehebat apa yang dirumorkan, dan Yihan mengatakan jika benda inilah yang digunakan untuk menangkap Anderson 500 tahun lalu. Namun sepertinya time cup mulai bergetar yang menandakan jika Jae-hwan atau Ethan, tapi sepertinya lebih condong ke Jae-hwan, sepertinya sedang mencoba untuk menghancurkan time cup dari dalam. Ferris menanyakan apakah benda ini benar-benar bisa menyegel Dewa Metaverse level 6, dan Yihan yakin soal itu karena Anderson juga pernah tertangkap ketika dulu masih dalam kondisi primanya. Tapi tampaknya Yihan rasa benda ini tidak akan bisa bertahan lebih dari apa yang mereka duga, jadi mereka harus menyelesaikan tugas mereka. Yihan mengatakan jika Anderson akan ditelan oleh dewa tingkat tinggi di aliansi dan sebaiknya Ferris segera membunuh bocah itu untuk dijadikan sebagai boneka. Ferris dengan senang hati akan melakukan hal itu sambil memakai skin dari Kim Nam-won, yaitu Delusional Evil Spirit, dan Anderson ingin agar Ferris menghentikan hal itu karena ia tidak akan memaafkan mereka jika membunuh Runat. Anderson kemudian mencoba menyerang Ferris dengan menggigit jarinya agar mau melepaskan Runat, dan Anderson ingin agar Runat secepat mungkin untuk kabur dari sini. Anderson mengatakan jika skin mereka tidak akan bertahan lama, namun itu membuat Ferris memukul Anderson dengan keras karena berani mencoba melawannya, dan itu membuat Runat khawatir. Ferris sebenarnya ingin sekali membunuh Anderson dengan tangannya sendiri, tapi ia tidak bisa melakukan itu karena Anderson harus dikirim ke orang itu. Ferris kemudian mengatakan jika Runat silahkan saja untuk kabur dari sini karena ia masih memiliki banyak sekali pasukan yang mengepungnya hingga tak mungkin Runat bisa kabur dari sini. Ferris lalu terkejut ketika mengetahui jika Ignis mengatakan Ferris adalah seorang pengecut karena seharusnya ia tidak menyalakan siarannya. Ferris mengatakan harusnya para dewa tidak terlalu kaku begitu karena orang yang mereka lawan ini adalah teroris, jadi mereka harus ditangani sejak dini. Tapi Rere mengecam tindakan arogan Ferris pada pemula itu. Runat yang sudah mulai terancam tentunya tidak ingin berdiam diri saja dan mencoba untuk mengangkat pedangnya, tapi Ferris malah mengatakan jika para dewa harusnya tahu jika seorang anak polos yang hidup bersama teroris hidupnya akan menjadi seperti apa. Ferris berkata jika ia akan mempertunjukkan sesuatu yang sangat menyenangkan, jadi meminta para dewa untuk like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Meski Runat sangat ketakutan dan gemetaran, tapi ia masih mencoba memberanikan diri sambil mengkhawatirkan Jae-hwan dan berharap jika Jae-hwan bisa segera keluar dari sana. Namun, alasan dibalik kenapa para dewa seperti Ignis dan Rere bisa tahu jika Ferris dan aliansi melakukan tindakan pengecut adalah karena Rere sedang melakukan siaran langsung di sana menggunakan drone.
Rene mengatakan jika tindakan aliansi sangat pengecut karena harusnya mereka tidak menggunakan item penyegelan untuk melawan pemula, dan itu membuat Ignis beserta dewa lainnya setuju dengan Rene. Rene menanyakan apakah para dewa akan diam saja melihat Runat yang imut akan dibunuh, tapi Ignis beralasan jika ia baru saja menyalakan mobil, jadi mungkin butuh waktu seharian untuk sampai ke sana. Dan Rene mengatakan jika ia ingin membantu dengan kecepatan kilat, tapi proksinya sedang tidur. Namun, Thanatos mengatakan semua makhluk hidup pasti akan mati, dan itu membuat beberapa dewa dengan nama anonim mengatakan tidak ada masalahnya membiarkan satu orang seperti itu mati. Platform siaran langsung para dewa atau dikenal sebagai Little Brother adalah sebuah forum bagi para dewa untuk menentang Big Brother dan merupakan platform kecerdasan kolektif dari Abyss untuk menghadapi The Seven Thrones. Namun pada kenyataannya mereka yang berada di sana hanya untuk saling menyakiti satu sama lain. Rene sendiri punya janji dengan Anna, jadi ia berusaha untuk tidak ikut campur. Tapi sepertinya Rene tak punya pilihan lain untuk ikut campur karena ia tidak bisa kehilangan party dari si pemula itu. Seseorang kemudian menanyakan di siaran Rene di mana lokasi Rene itu sekarang, dan Rene sangat senang karena akhirnya ada seseorang yang bersedia untuk membantunya. Namun, ia cukup terkejut ketika mengetahui jika orang yang menanyakan lokasi saat ini untuk membantunya rupanya Siren TV yang tidak lain adalah Siren yang kita kenal di Chaos. Singkat kata perkenalan, Siren Armet adalah mantan influencer populer yang disebut sebagai dreamer di antara para Nightmare. Siren bergabung dengan kelompok ekspedisi Abyss yang dipimpin oleh seorang pria hingga ia sampai ke Abyss dan sudah berkelana untuk mencari pria itu karena mereka terpisah. Sejak saat itu, tepatnya sudah 2 tahun berlalu mereka berpisah. Siren terus mencari pria itu hingga pada akhirnya ia menjadi seorang bajak laut. Saat ini diketahui jika Siren sedang berada di domain 5 Ragnarok dengan berpenampilan layaknya seorang bajak laut karena suatu alasan, tapi sebenarnya ia adalah bajak udara. Siren tentunya tidak sendirian karena seperti yang kita tahu, jika Jaehwan pergi ke Abyss bersama dengan Siren, Carton, dan Cheng Ho. Carton yang berada di samping Siren memberitahu jika menurut undang-undang meletakkan kaki di dashboard adalah sebuah pelanggaran, tapi Siren malah menanyakan di mana Pak Tua itu sekarang. Carton mengatakan jika dia akan segera kembali, tapi Siren ingin agar Pak Tua itu segera kembali karena jika mereka tinggal di sini lebih lama lagi, mereka akan tertangkap oleh dewa yang lebih tinggi. Carton menanyakan kenapa Siren tidak melakukan siaran belakangan ini, dan Siren mengatakan ia tidak bisa melakukan itu sepanjang waktu karena mereka sedang melarikan diri, jadi ia tak mau lokasi mereka dilacak melalui video. Carton juga menanyakan apakah Siren juga menonton konten streamer lainnya, tapi Siren mengatakan ia sudah bosan karena konten mereka selalu sama. Siren yang melihat kanal streamingnya merasa masih kegirangan ketika mengetahui jika banyak sekali penggemarnya yang masih menunggu kapan dirinya akan melakukan siaran langsung. Bahkan ada yang ingin melakukan kerjasama dengannya. Siren kemudian kepikiran untuk mencoba melihat beberapa konten populer belakangan ini untuk memperbaiki moodnya. Siren yang melihat salah satu streaming mengatakan apakah orang ini sedang mencoba menirunya karena gayanya terlalu mirip dari pakaian sampai model rambutnya. Carton rasa tidak ada yang salah dengan pakaiannya karena memang banyak yang berpakaian seperti itu, dan Siren jadi tidak peduli karena ia jarang melihat siaran orang lain. Siren rasa itu sudah cukup baginya untuk memberikan pelajaran bagi orang yang mencoba menirunya dengan memberikan komentar pedas. Carton mengatakan jika memberikan komentar berupa ujaran kebencian adalah sebuah kejahatan, dan itu membuat Siren merasa aneh dengan perkataan Carton.
Siren kemudian memberitahu jika menjadi bajak udara adalah sebuah kejahatan, dan Carlton sangat terkejut karena baru sadar jika ia sudah menjadi bajak udara selama ini. Perkataan itu tentunya membuat Carlton merenung karena baru menyadari jika selama ini ia sudah menjadi seorang kriminal. Siren yang melihat beberapa konten trending kemudian cukup terkejut karena sebuah video yang cukup familiar. Carlton menanyakan ada apa, dan Siren menunjukkan jika siluet ini terlihat sangat familiar dan itu mengingatkannya pada seseorang. Siren kemudian mencoba untuk memutar siarannya dan menemukan seorang pria yang sedang melawan sekumpulan orang dengan tusukannya. Carlton memberitahu jika orang yang berada dalam video ini adalah orang yang mereka kenal, dan Siren juga mengatakan hal yang sama karena dia adalah pria yang mereka cari selama ini, yaitu Jae-hwan. Mendengar Siren dan Carlton yang mengetahui di mana Jae-hwan, membuat Cheng Ho langsung berlari ke arah mereka sambil menangis karena sangat rindu pada Jae-hwan. Siren menanyakan sejak kapan Pak Tua ini datang, tapi Cheng Ho menanyakan di mana bocah itu sekarang, dan Siren mengatakan ia masih memeriksa lokasi siarannya. Carlton merasa jika Castellan masih tampak sama, namun ia tidak tahu apa yang terjadi selama 2 tahun ini, karena tiba-tiba dia sudah memulai perang melawan aliansi. Cheng Ho yang melihat gaya bertarung Jae-hwan sangat bangga karena Jae-hwan berhasil mengembangkan kemampuan slashing miliknya. Tapi Siren menanyakan bukankah Jae-hwan sedang menusuk, dan Cheng Ho menjelaskan jika tusukan itu diperkaya dengan kehalusan slashing. Tak lama, video itu menampilkan jika Yi-han sedang mencoba melakukan sesuatu dengan menggunakan sebuah benda yang tidak lain adalah time cup. Cheng Ho menanyakan benda apa itu, dan Siren mengatakan benda itu sangat berbahaya karena sangat jelas bagaimana bisa aliansi membawa benda semacam itu. Bersamaan dengan itu, sang streamer yang tidak lain adalah Rene menanyakan apakah para dewa tidak ingin membantu mereka karena runut mereka yang imut sedang dalam keadaan menderita. Cheng Ho mengatakan jika mereka harus pergi secepatnya, dan Siren mengatakan ia akan menanyakan lokasi mereka terlebih dulu. Siren beserta Cheng Ho dan Carlton tak menyangka jika Jae-hwan akan berada di lantai 6 metaverse Caspion, karena itu terlalu tinggi jika dari tempat mereka. Meski bergerak, Siren rasa mereka butuh waktu sampai 15 hari, dan meskipun ia mempercepatnya, itu hanya akan membuatnya lebih cepat sehari atau 2 hari, dan itu tidak bisa lebih cepat lagi. Siren merasa sangat sial karena mengalami kebuntuan setelah bersusah payah untuk menemukannya selama ini. Diketahui jika Siren beserta Cheng Ho dan Carlton telah mencari Jae-hwan selama 2 tahun. Bahkan mereka sampai mencuri relik dari The Seven Great Thrones dan membuat pesawat udara penghancur hanya untuk menemukan Jae-hwan. Siren berpikir jika semakin mereka terkenal di Abyss, maka peluang untuk menemukan Jae-hwan akan lebih tinggi. Namun setelah menemukannya, Siren malah kecewa karena tidak bisa melakukan apapun. Cheng Ho memastikan apakah tempatnya itu berada di metaverse, dan Siren mengiyakan. Cheng Ho mengatakan hanya ada satu hal yang bisa membantu Jae-hwan dalam situasi terdesak seperti saat ini. Siren menanyakan apa itu, dan Cheng Ho menunjukkan sebuah medali emas yang bergambar timbangan, meskipun medalinya terlihat cukup rusak. Carlton dan Siren tentunya sangat terkejut ketika Pak Tua itu tiba-tiba ingin agar mereka meminta bantuan pada mereka. Medali itu sendiri adalah simbol dari organisasi teroris yang mengkhianati Seven Great Throne dan melarikan diri dari Chaos setelah membunuh Castellan. Mereka adalah satu-satunya kelompok yang bisa membantu Jae-hwan di Abyss, lebih tepatnya di metaverse, karena mereka adalah organisasi teroris terburuk, yaitu Fissure. Chapter kali ini ditutup dengan membuat kita jadi penasaran apakah kelompok Fissure akan mau bekerja sama atau tidak untuk menyelamatkan Jae-hwan.
Selain itu, admin ingin membahas sedikit teori yang mungkin membuat kalian kepikiran, seperti kenapa Yunwon baru muncul di Abyss bertepatan dengan Jaehwan, dan kenapa Siren sudah berkelana selama 2 tahun. Kedua pertanyaan itu tentunya sangat berhubungan karena menurut admin, ketika Jaehwan dikirim ke Soleking menggunakan jalur ilegal, Jaehwan sebenarnya masih terombang-ambing di persimpangan Mirestre sebelum dipancing oleh Runat. Hal serupa juga sama dengan Yunwan yang mungkin baru terpancing oleh dewa setelah sekian lama terombang-ambing di persimpangan Mirestre. Karena hal itu juga, selama Siren bersama Karton dan Jengho mencari Jaehwan, mereka tidak menemukan jejaknya sama sekali. Bahkan Jaehwan sendiri belum ada sebulan masuk di Abyss. Namun, teman-teman harus tahu jika ada satu hal yang menarik, yaitu ketika Andersen lepas dari segelnya dan bertemu dengan Runat, itu bertepatan dengan Jaehwan yang dikirim ke Abyss. Apakah ini sebuah kebetulan atau takdir? Karena Mulok sendiri punya penyesalan tidak pernah bertemu dengan Andersen, karena Andersen sendiri sedang disedel kala itu.